Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1, dengan NIM 2103030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah pengantar ilmu politik dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas harian yang kelima. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka, membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak yang untuk diperiksa di muka hakim atau habeas corpus. Sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan, hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang, Magna Carta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi maju dengan pesat. Konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau hak suci raja yang sejak abad ke-16 berdominasi mulai dipertanyakan keabsahannya karena banyak raja bertindak sewenang-wenang. Golongan menengah yang mulai bangkit ingin agar kepatuhan masyarakat pada raja mempunyai dasar yang rasional. Yang dicita-citakan ialah suatu hubungan antara raja dan rakyat berdasarkan suatu kontrak sesuai dengan suasana perdagangan yang sedang berkembang di Eropa Barat. Yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar atau The Great Depression sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang dimulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia, berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Di luar Amerika pun dampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresinya turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan 4 kebebasan. Sementara itu, di belahan timur Eropa telah terjadi perubahan besar yang dampaknya terasa di seluruh Eropa dan Amerika. Di Rusia pada tahun 1917 telah terjadi revolusi menentang kekuasaan tsar dengan dipimpin oleh Lenin pada tahun 1870 sampai dengan 1924. Golongan komunitas berhasil mendirikan negara baru berdasarkan ideologi Marxisme, Leninisme, atau Marxisme seperti ditafsirkan oleh Lenin atau komunisme. Revolusi ini membawa penderitaan besar, khususnya bagi kalangan atas. Yang ketiga, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia, kedua jenis hak asasi manusia dimasukkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain. Sekalipun hak politik masih lebih dominan, pada tahun 1948, hasil pekerjaan komisi ini, Universal Declaration of Human Rights, diterima di 48 negara dengan catatan bahwa 8 negara antara lain Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya atau abstain. Hasil gemilang ini tercapai hanya dalam 2 tahun karena momentum memang menguntungkan. Negara-negara sekutu atau termasuk Uni Soviet baru saja memenangkan perang dan ingin menciptakan suatu tatanan hidup baru yang lebih aman. Sebab lain mengapa deklarasi universal agak cepat dapat dirumuskan adalah sifatnya yang tidak mengikat secara yuridis sesuai usul beberapa negara antara lain Uni Soviet. Yang berikutnya, 2 kovenan internasional.
Tahap kedua yang ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka atau something more legally binding than a mere declaration. Dalam bentuk perjanjian atau konvenan, ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan dan diprosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan dirumuskan secara rinci. Ternyata masih diperlukan 18 tahun dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1966 untuk mencapai konsensus agar Sidang Umum PBB menerima baik Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu diperlukan 10 tahun lagi, dari tahun 1966 sampai dengan 1976. Yang berikutnya, perdebatan dalam forum PBB. Undang-Undang Internasional HAM. Undang-Undang Internasional HAM mencakup yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang kedua, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966 sampai dengan 1976. Yang ketiga, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966 sampai 1976. Yang keempat, opsional protokol dari Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai pengaduan perorangan. Yang kelima, opsional protokol 2 dari Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan menghapuskan hukuman mati. Yang berikutnya, pembatasan dan konsep non-derogable. Usaha mencapai kata sepakat mengenai konvenan hak sipil dan politik mengalami kesukaran karena implementasi hak tersebut menyangkut masalah hukum internasional yang sangat rumit. Sifatnya seperti masalah kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional, kedaulatan suatu negara, dan soal domestic jurisdiction. Pasal 2 Piagam PBB menentukan bahwa badan itu tidak diperkenankan campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan yurisdiksi domestik masing-masing negara.